Rasulullah SAW pernah bersabda, sholat seseorang yang ditunaikan berjamaah di masjid itu lebih tinggi pahalanya dibandingkan dengan sholat yang ia tunaikan di tempat kerja dia. Jadi kalau antum misalnya di kantor nih ya, ada masjid samping tuh, Anda memilih sholat di kantor, walaupun sholat Anda berjamaah di kantor, itu masih kalah dengan orang yang baru mau ke masjid, belum sholat di masjid, baru mau ke masjid. Di antum bayangkan ya, baru mau berangkat ke masjid, belum melangkah saja, itu sudah mendapatkan lebih daripada 23 derajat. Setiap jaraknya 500 tahun. Ruginya luar biasa kalau nggak ke masjid Anda. Jadi kalau merasa sampai hari ini bekalnya masih kurang, saya usia sudah puluhan tahun nih, gitu kan, merasa amalnya kurang misalkan, tayyib, mohon maaf, ayo bersikap yang cerdas, keluarkan pahala-pahala yang... Kalau cinta kepada Rasul yang paling konkret, berjamaah. Itu aja dulu. Kenapa orang malas berjamaah ke masjid? Satu, karena dia tidak tahu pahalanya. Buka kitab Durratun Nasihin. Pahala solat berjamaah. Satu, yang paling sering kita dengar, lipat 27 kali. Artinya apa? Satu kali solat jamaah di masjid, 27 kali solat di rumah, baru sama pahalanya. Yang kedua, kata Nabi, kalau kau datang ke masjid, melangkah kaki kanan, satu pahala. Melangkah kaki kiri, gugur dosa kecilmu. Jadi kalau rumahmu 300 meter dari masjid, PP 600 meter. Berapa langkah kaki? Apalagi kalau bapak jalan begini. Lebih banyak lagi dapat. Masya Allah. Yang ketiga, pahala. Kata Nabi, seluruh materi yang kau lewati, pagar, tembok, aspal, dinding, tegel, akan jadi saksi. Ya Allah, jangan kau masukkan dia neraka, masukkan surga. Saya saksinya, dia datang berjamaah di masjid. Itulah sebabnya Pak, sunnah. Ketika kau ke masjid, beda jalanmu pergi, beda juga jalanmu waktu pulang. Sunnah. Itulah juga sebabnya sunnah. Ketika bapak berjamaah, usahakan setiap 2 rakaat pindah tempat. Supaya apa? Tambah banyak saksi nanti di akhirat. Allahu Akbar. 2 rakaat pindah lagi. Selesai 2 rakaat pindah lagi. Supaya apa? Tambah banyak saksimu di akhirat. Yang keempat, pahala berjamaah. Kalau ada debu melengket di badan atau hujan gerimis basah bajumu, baju itulah nanti yang akan jadi mantel agar kamu tidak disentuh api neraka. Soalnya gerimis, jalan basah itulah yang akan menjadi pelindung di akhirat. Jangan juga salah paham. Mantan-mantan sudah dengar begini, dia tunggu hujan keras. Begitu hujan keras, dia buka payungnya. Ini saksi nanti. Itu bukan pahala, itu beleng-beleng namanya. Ayo, apalagi keutamaan berjamaah di masjid, ada doa bersama. Bapak tidak tahu berdoa, tapi ada alim ulama di dalam memimpin doa. Bapak cuma katakan amin, seluruh doa yang mengatakan amin dikabulkan Allah. Itulah sebabnya ketika imam mimpin doa, baca doa yang umumnya orang hafal intinya, dan baca doa kasih dengar jamaahmu. Ada juga imam kita tidak tahu apa dia minta, kita di belakang asal amin saja. Amin, amin, amin. Padahal yang mimpin doa anak muda dan istrinya. Ya Allah, berikan kami jodoh. Dia bilang di belakang, bapak amin. Istrinya ngomong pula amin. Berarti ibu kabulkan suami kami lagi. Doa yang umumnya orang hafal. Yang kedua, penyebab tadi orang tidak tahu pahalanya. Yang kedua, kenapa dia malas berjamaah ke masjid? Karena dia tidak lihat pahalanya. Coba kalau dilihat, diumumkan sama ibu bupati, siapa yang datang sholat berjamaah subuh di masjid, kami beri beras 5 kilo, minyak 2 liter, telur 10 biji. Saya yakin jam 5 subuh sholat subuh, jam 1 dini hari sudah penuh. Kenapa? Karena dilihat. Tapi kalau sampai masjid musola yang dekat rumah tak ada orang sholat berjamaah, istahwadan alaihimus syayatin, sekeliling kampung itu diganggu setan. Musola, surau, langgar, masjid yang sudah dikomitmen sholat berjamaah, tiba-tiba tinggal tak ada berjamaah, istahwadan alaihimus syayatin.
Jadi perhatikan baik-baik. Pak Ustadz, memang di situ tak ramai, tapi pasukan inti adalah. Oke, tak masalah. Antum pergi ke masjid sana karena ada pengajian di situ. Tapi kalau sampai kosong, antum yang azan. Itu menurut pendapat Imam Ahmad, sholat jamaah itu syartun fi sihhati sholat. Untuk menjadi sholat sah itu harus berjamaah. Makanya alhamdulillah kita Syafi'i. Kalau Ahmad, wah masalah itu kamu. Alasannya masuk akal. Alasannya Imam Ahmad begini, kewajiban itu bisa diukur dengan tingkat digugurkan kalau ada kondisi emergensi darurat. Sholat khauf, sholat ketika perang itu rumit apa enggak? Rumit kan? Ternyata oleh Allah tetap disuruh jamaah sampai kaifiahnya susah kan? Iya. Coba. Wa idza darba li salim antab in khiftum ayu sampai itu ketika kamu sholat wa idza qamtum faltakum ta'ifatun wal ya'khudhu aslifa idza sajadu falyakunu mi waraikum tus wal ta'ti ta'ifatun ukhra falyusall. Wes pokoke walhasil kaifiahnya tuh ruwetnya itu gantian. Dan itu tetap jamaah. Jadi kalau ada yang sujud, ada yang tetap berdiri jaga musuh. Kalau ada ini sudah berdiri, gantian itu yang sujud. Lam yusallu ma'aka fal wal kayak apa? Terus kata Imam Ahmad, kalau se-emergensi itu saja jamaah tidak digugurkan, maka apalagi kondisi normal. Kamu menang semua tuh, masuk akal pendapat Imam Ahmad tuh. Tapi Imam Syafi'i itu berkah di Indonesia karena kadang-kadang sholat subuh itu kalau dikerjakan berjamaah di masjid sama dengan kita sholat semalam penuh. Kalau kita mengerjakan sholat dengan berjamaah, keuntungannya apa? Yang pertama, pahalanya dilipat gandakan. Isya itu senilai dengan separuh malam, maghrib sama dengan separuh malam. Jadi kalau maghrib isya kita jamaah di masjid, pahalanya sama sholat semalam penuh. Subuh, man sholat sholatal subhi fi jamaatin faka'annama sholatul laila kulluh. Sholat subuh itu kalau dikerjakan berjamaah di masjid sama dengan kita sholat semalam penuh. Sholat zuhur itu lebih baik. Kalau berjamaah itu lebih baik daripada pahala orang sholat malam 1000 rakaat. Sholat sunat 1000 rakaat dengan sholat zuhur berjamaah di masjid, pahalanya lebih baik sholat zuhur berjamaah di masjid. Sudah ada yang pernah sholat malam 1000 rakaat? Hanya ke masjid, hitungan menit, dapat pahala. Setiap ke masjid dapat satu istana di surga, bukan di menteng. Kita dikasih satu tingkat apartemen, 10 apartemen aja sudah bangganya luar biasa. Dikasih istana di surga, hanya ke masjid, turun sebentar, kunci apartemennya turun sebentar ke sini. Habis sholat kembali lagi, makan, minum, tidur silakan. Dapat satu istana di surga. Ngapain nggak sholat di masjid coba? Kan gitu. Belum lagi pahalanya, 25 kali lipat, 27 derajat. Kata Nabi SAW, sholat sendiri dibandingkan dengan sholat berjamaah perbandingan 27 derajat. Kata Abdullah bin Abbas, 1 derajat ke derajat di atasnya yang 27 itu jaraknya 500 tahun. Artinya apa? Sholat sendiri dengan berjamaah bedanya 12.000 tahun. Derajatnya di surga ini. Ngapain? Hanya karena malas melangkah ke masjid, kecuali memang antum sakit, ya lain ada udzur ya. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah tidak akan, insya Allah tidak akan mati su'ul khatimah. Jaminan keimanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kalau orang faham sholat subuh ini adalah untuk kita membuat perubahan dalam segalanya, baik perubahan secara lahir dan batin, mulailah dari dengan sholat subuh berjamaah. Yang ingin membuat perubahan, mungkin ada orang ahli maksiat yang ingin tobat kok berat dan susah, masih sering tercebur dalam kemaksiatan, kehinaan, mulailah dengan sholat subuh berjamaah. Rumah tangga kehidupannya kok susah, dari sholat subuh berjamaah. Bahkan yang ingin mendapatkan jabatan, mulailah dengan sholat subuh berjamaah agar di saat menjadi pejabat-pejabat yang benar. Yang ingin kaya, mulailah dengan sholat subuh berjamaah agar perjalanannya mencari rizki ditanggung dan dijamin oleh Allah, sehingga rizki yang didapat adalah rizki yang berkah dan halal. Sholat subuh berjamaah adalah istimewa. Ada orang, dia sepeda nggak punya, motor aja nggak pernah mimpi, ya, apalagi kendaraan yang lain. Tapi kedua kakinya masih bisa dia gunakan untuk ke masjid.
Jaraknya jauh dari masjid, 2 kilo, 3 kilo. Ya, kadang jalan kaki dia tempuh untuk ibadah tuh.